Halo bridge lover, selamat datang di channel receh untuk pemain bridge yang bernama. Ya, selamat malam ya bridge lover. Untuk malam ini saya akan membahas bagaimana mengenal dasar-dasar bridge. Kebetulan ada junior ya, itu bertanya bagaimana sih bermain bridge, minimal tahu dasar-dasar deh. Nah, maka saya membuat video ini untuk mengenal dasar-dasar bridge. Oke, kita mulai ya. Nah, ini mengenal dasar-dasar bridge by saya Arlan. Yang paling pertama kita harus pahami adalah suite atau warna. Kita tahu semua bahwa di kartu itu ada 4 jenis warna ya. Ada clover, diamond, speed, dan heart. Clover, diamond, speed, dan heart ini pun dibagi menjadi 2. Ada minor itu untuk diamond dan clover. Ada mayor, speed dan heart. Kenapa dibagi 2? Karena secara general poinnya mayor lebih tinggi dibandingkan minor ketika perhitungan poin nanti setelah proses bermain selesai. Makanya biasanya orang utamakan kontrak mayor dibandingkan minor. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara menghitung poin HCP, High Card Point. Jadi dalam bridge itu yang dihitung itu hanya 4 kartu tertinggi. Ada As, King, Queen, dan Jack. 10 sampai 2 itu dihitung 0 atau tidak ada poinnya lah. Nah, As itu dihitung 4, King 3, Queen 2, Jack 1. Jack 1. Jadi kalau dihitung total poin dalam permainan bridge itu semuanya 40 HCP. Misalkan di speed itu kan ada As, King, Queen, Jack ya. Berarti kalau 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 berarti kan 10. Karena ada 4 suite, jadi semuanya 10 kali 4 berarti 40 HCP. Oke, itu pelan-pelan aja. Nah, sekarang ini simulasi bagaimana cara menghitung poin HCP ya. Nah, itu kan dalam bridge itu dia selalu ada 4 peserta. Nah, 4 peserta itu dibagi sesuai arah mata angin. Ada north, ada east, ada south, ada west. Coba kita hitung poin HCP di north dulu ya. Di north ini kan dia punya king 1 dan jack 1. Berarti king 3, jack 1. Jack itu poinnya 1. Kalau dijumlah berarti 4. Jadi north itu punya 4 poin HCP. Nah, sekarang di east. Di east punya king 1, as 1, jacknya 2. Berarti 3 tambah 4 tambah 1 tambah 1 total jadinya 9 HCP. Coba sekarang di south. Di south itu dia punya as 2, queen 3, dan king 1. Jadi kalau as tambah as berarti kan 448. Terus queennya ada 3, berarti 2 kali 3 6. Nah, tadi 8 tambah 6 kan 14, tambah king. Nah, jadi semua totalnya tuh untuk di south ada 17 HCP. Di south itu dia punya as, king, queen, jack, berarti 4 3 2 1 berarti 10 HCP. Nah, ini kalau kita jumlahkan lagi semuanya nih pasti 40. Coba nih, 10 tambah 4 14, 17 tambah 9 26, 26 tambah 14 kan 40 HCP. Oke, lanjut. Ini simulasi kedua ya untuk menghitung HCP ya. Di north dia punya as, king, dan queen. Jadi 4 3 2. Kalau dijumlah semuanya 9 HCP.
Lalu di ace dia punya king 3, queen 1 dan jack 1. Kalau dijumlah semuanya 12 HCP. As di shot juga nih. Di shot dia punya as 2, queen 1, jacknya 2. Kalau dijumlah ini 12 HCP. Nah, kalau yang di west dia ada 4, ada queen, ada jack. Jadi totalnya 7 HCP. Oke, lanjut ya. Untuk tahapan yang ketiga kita harus mengerti bagaimana bidding kontrak berjalan. Ini misalkan nih di north itu ada namanya Norman, di east ada Earl, di south ada Sharon, di west ada Wilma. Si Norman dia menawar pertama nih 1 heart. Nah, di east karena dia poinnya lemah dia pas. Di south si Sharon dia support 2 heart. Nah di west si Wilma, mana di pointer ini, karena si Wilma punya poin mungkin sekitar 12 lebih atau 13 ya. Terus panjang di D dia menawar juga 3 diamond. Nah ini kita lihat di sini ya. Si Norman opening 1 heart, menawar 1 heart. Lalu si Sharon 2 heart. Ketika si Wilma punya poin dan panjang di diamond, dia tidak bisa menawar di bawahnya nih 2 diamond atau 1 diamond. Dia harus menawar di atasnya. Nah ini 3 diamond. Jadi ketika menawar itu harus sesuai urutan, nggak boleh mundur, harus ke atas terus dia. Nah, begitu. Jadi harus sesuai urutan, yaitu urutan penawaran. Nah yang keempat adalah bagaimana kita mengerti opening bidding atau penawaran kontrak pertama. Karena untuk penawaran kontrak pertama, kalau di standar ada aturannya. Misalkan nih opening suite itu range-nya 12 sampai 21 HCP. Ada juga yang bilang 13. Saya bilang saja 12. Opening week itu selalu opening suite ya, kalau opening week ya. Itu kalau week kan bahasa Inggrisnya kan lemah. Jadi dia range poinnya tuh 4 sampai 10 HCP. Opening no trump itu opening NT atau no trump itu ada 2 ya, 15 sampai 17 HCP dan 20 sampai 21 HCP. Yang keempat itu opening strong. Dia ketika poinnya sama dengan 22 atau lebih dari 22. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Opening suite itu ini ada nih 1 clover sampai 1 diamond. Itu terjadi ketika lembaran clover atau diamondnya lebih besar atau sama dengan 3 clover. Nah, itu disebut opening minor. Terus yang kedua itu opening 1 heart atau 1 speed. Itu terjadi ketika dia punya 5 lembar heart atau speed dengan range point 12 sampai 21 ya. Itu disebut opening mayor. Nah ini aturan open suite ya, opening suite ya. Yang pertama, utamakan open kartu mayor jika mempunyai 5 kartu mayor. Mayor itu kan heart dan speed ya. Nah, terus kalau minornya 3-3, open 1 clover. Kalau 4-3, bid yang 4 kartu. 4 itu minor ya. Kalau 4-4, selalu open 1 diamond. Dan bla bla bla. Nah, ini contohnya ini contoh opening 1 mayor. Bisa dilihat ya di sini poin saya itu 12 ya. Ini kan ada saya punya jack, punya king, punya queen dan as, ada queen juga 1. Jadi semua ini ada 12 HCP. Lalu distribusinya saya punya 5 lembar heart dan 5 lembar diamond. Terus dan jack 2,
queen speed 2, claver 1. Karena saya punya 5 lembar mayor, heart atau speed ya, ini kebetulan heart, jadi saya open 1 heart. Jadi selalu utamakan mayor dulu kalau dia punya 5 lembar ya. Nah ini lagi nih, ini poin saya 11 ya, dengan kosong di diamond, atau kita di bridge kita sebut void diamondnya void. Nah, ini saya open 1 speed. Saya punya 7 lembar speed, 3 lembar heart, ke claver ada 3, dan void di diamond atau kosong di diamond. Oke, lanjut. Nah ini bisa dilihat ya, ini poin saya ada 17. Ini distribusinya, saya punya speed 4, heart 3, claver ada 5, king ada 1. Karena saya tidak punya mayor 5 lembar, heart dan speed tidak ada 5 lembar. Itu kan heart speed cuma punya 4, king heart hanya 3. Lalu berarti saya open ke minor. Saya open 1 claver. Oke. Lanjut. Ini saya poinnya 10 16 ya. Saya punya diamond 6 lembar, heart ada 4 lembar, speed 2, claver 1. Kembali lagi karena mayor tidak ada 5 lembar, saya open yang panjang di minor, jadi saya open 1 diamond. Oke, lanjut. Oke, itu tadi open suite ya. Nah sekarang kita bahas opening week. Opening week itu yang pasti di bawah 11 HCP dengan range point 4-10 HCP. Jadi kalau weak itu kayak 2 diamond, 2 heart, 2 speed itu range-nya 6-10. Tapi kalau preemptive itu range-nya 4-10. Nah, ini kalau opening 2 diamond, 2 heart, 2 speed itu dia harus minimal punya 6 lembar diamond atau heart atau speed. Misalkan saya opening 2 diamond, berarti punya 6 lembar diamond. 2 heart dan 2 speed juga begitu, harus ada 6 lembar. Kalau preemptive misalkan 3 heart, 3 claver atau 3 speed dan lain-lain itu minimal 7 lembar. Tapi punya 2 atau dari 3 top honor. Nah, itu punya 2 atau 3 dari top honor itu, misalkan kan top honor itu kan ada as, king, queen ya, berarti minimal punya 2 lembar situ deh, kita pegang 2 lembar lah gitu. Nah ini preemptive yang keempat, 4 heart 4 speed itu ada 8 lembar, range-nya sama 4-7, punya 2-3 dari top honor. Yang 5 claver sama 5 diamond juga begitu. Kalau dia punya panjang 8-9 lembar walaupun poinnya lemah, itu langsung lompat aja dia opening 5 claver atau 5 diamond. Sama juga nih 4 heart sama 4 speed. Oke, itu opening untuk weak atau di under 11 HCP ya. Ini contohnya nih. Ini kayak gini nih. Ini poin saya ada 9 ya. Ada 9. Terus ada salah satu top honor nih, ada queen. Jadi saya open weak atau open lemah. Jadi walaupun lemah tapi agresif, makanya dia open. Oke, itu tadi opening untuk weak ya. Saya susah untuk mendapatkan contoh-contohnya, jadi kebetulan yang satu, jadi ya itu saja yang dipresentasikan lah. Nah, opening yang ketiga itu opening no trump dan opening strong yang 22 plus ya. Nah, ini opening no trump. Kalau open 1 NT
itu range poinnya 15 sampai 17 HCP. Kalau 2NT 20 sampai 21 HCP. Distribusinya balance atau seimbang, misalkan 433, 4432 atau 5332. Nah, ini contohnya nih, kita lihat ada contohnya nih. Terus yang kedua nih ada namanya opening strong. Dia opennya 2 clover. Berarti dia poinnya 22 atau lebih dari itu. Dan distribusinya sembarang. Pokoknya ketika kita dapat poinnya 22 ke atas, 22 atau ke atas, itu opennya 2 clover. Oke, nih contoh nih, satu notram. Ini poin saya 10-17 ya. Distribusinya kan nih 4 3 3 3 4 3 3 ya. Jadi distribusi 433 poinnya 17. Open satu notram. Ini juga nih. Ini poinnya 15 ya. Distribusinya 5 3 3 2. Open satu notram. Oke. Nah, ini juga nih. Ini 2NT ya. Ini poinnya 20 dengan distribusi 4 3 3 3 4 3 3. Poinnya 20, jadi opennya 2 notram. Ini ada tulisannya nih, 20 sampai 21 HCP. Oke. Lanjut. Jadi opening notram itu seperti tadi 15 sampai 17, 20 sampai 21. Intinya ketika range poinnya mencapai, terus tidak ada singleton atau void, bisa open satu notram. Misalkan singleton itu apa sih? Singleton itu mempunyai satu lembar kartu pada salah satu suite. Jadi misalkan tadi kan distribusinya 4433, 4432, 5332. Nggak ada yang satu kan? Kalau satu itu berarti itu disebut singleton. Nah, kalau ada yang salah satu suite tidak ada lembarannya, itu disebut void. Jadi opening satu notram itu tidak boleh opening satu notram kalau singleton atau void. Maksudnya bukan tidak boleh, dianjurkan jangan open satu notram. Jangan open notram gitu kalau ada singleton atau void. Walaupun nanti pada akhirnya ada juga orang-orang yang membuka satu notram walaupun dia punya singleton ya. Itu boleh-boleh saja, yang penting lawan tahu. Oke, lanjut sekarang nih opening strong ya. 22 HCP ke atas begitu. Nah, ini kayak ini contohnya nih. Ini poinnya 23 ya. 23 ini dia punya as ada 3 lembar, king ada 2 lembar, queennya ada 2, jack 1. Di total semua 23. Jadi dia opennya 2 clover. Ini ada tulisannya strong to club, 23 ke atas atau 19 HCP. Jadi kalau di opening 2 clover itu biarpun 19 HCP, tapi kalau total poinnya 22 plus bisa open 2 clover. Oke, lanjut. Nah, yang ini nih poinnya kan 3 ya. Void di diamond. Karena poin 3 void diamond dia pas, karena kan gak ada poinnya. Jadi pas. Yang punya poin di atas 12 bisa open, atau ke poinnya 4 atau bisa open week kalau panjang ya. Terus dengan syarat-syarat tertentu gitu. Ya oke, lanjut. Oke. Nah, sekarang cara menghitung trik. Ketika dalam permainan bridge sudah terjadi proses bidding atau penawaran kontrak, itu ketika seseorang sudah selesai melakukan proses bidding, ada konsekuensinya tuh. Konsekuensinya setelah tahap bidding selesai,
maka akan diperoleh suatu kontrak akhir yang merupakan penawaran tertinggi. Nah, konsekuensinya ketika si penawar itu atau declarer ya, dia mempunyai tugas atau tanggung jawab untuk memenangkan sejumlah trik sesuai kontrak yang sudah ditawarkan. Cara hitungnya, jumlah trik minimal declarer itu level kontrak plus 6. Ini contohnya nih, Nah ini nih. Ini West sama East ya. Dia kontrak akhirnya tuh 6 speed ya. Nah, berarti dia 6 speed. Jadi West sama East ini, pasangan West dan East ini kontrak akhir 6 speed. Jadi dia harus makan level kontrak plus 6. Jadi kan di kontraknya 6 ya. Tambah 6 berarti 12. Dia harus makan 12 dari 13 kartu yang dipunya ini. Kan masing-masing orang kan pegang 13 kartu ya. Jadi dia harus makan minimal 12 kartu untuk bisa menang. Oke, ini yang lanjut yang kedua. Ini ketika lawan di East opening 2 hard, opening week ya, 2 hard. Di South dia melakukan penawaran juga 3 clover. Oke, 3 clover. Terus West Pass, North Pass, dan East Pass. Itu berarti kontrak terakhir 3 clover ya. Nah, 3 clover, karena 3 clover dia punya tanggung jawab untuk memakan atau mendapatkan trik sebanyak level kontrak plus 6, berarti 9. Dia harus makan 9 kartu, 9 trik ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang ini aturan main nih. Aturan main itu bridge itu dimainkan oleh 4 orang pemain. Pemain yang berada di posisi utara selatan merupakan pasangan. Demikian halnya pemain yang ada di posisi barat timur. Jadi timur, utara, dan selatan bertanding untuk melawan tim barat dan timur. Jadi pasangan kita tuh yang di depannya kita gitu. Masing-masing pemain memiliki 13 kartu. Terus disarankan pemain yang melakukan bidding adalah orang yang memiliki poin 12 ke atas. Oke, lanjut ya. Nah, ini simulasi bermain bridge. Ini bisa kita lihat ya, ini board kelima. Nah, board itu artinya satu set kartu yang digunakan untuk bermain atau satu kali permainan. Oke. Terus di atas ini ada tulisan D kecil nih. D itu artinya dealer. Dealer itu penawar kontrak pertama yang bergantian di setiap ronde. Jadi setiap ronde itu posisi dealer berubah. Sekarang di board 5 North, di North ya. Nanti board 6 dia East, board 7 South, board 8 West. Nah, jadi setelah masing-masing mengambil kartu, terbukalah kartu masing-masing nih. Ini East, ada di kartunya nih. Terus East, North sudah ada kartu, East sudah ada pegang kartu, South juga pegang kartu, dan West juga pegang kartu. Mulailah terjadi ketika masing-masing orang sudah memegang kartunya dan menghitung poin, mulailah terjadi proses bidding. Nah, bidding itu proses yang dilakukan untuk menentukan siapa yang menjadi seorang pemegang kontrak terakhir. Jadi proses yang dilakukan untuk menentukan siapa yang menjadi seorang pemegang kontrak terakhir. Nah, lihat ini. Ya, ini di North, kalau kita hitung poinnya ya, dia ada 13 ya. Karena mayornya tidak ada 5 lembar, dia menawarkan 1 diamond. Coba lihat. Nah, dia menawar 1 diamond. Si North, kan dia yang pertama nih, dealer, dia yang pertama kali buka 1 diamond. Lalu East ikut menawar juga nih 1 heart. Nah, si South karena poinnya lemah, dia pas. Di West, dia karena punya poin ada 14 panjang clover, dia menawarkan 2 clover. Lanjut si North Pass, East Pass, South Pass. Jadi kontrak terakhir itu adalah 2 clover.
Nah, kontrak itu adalah jumlah trik yang harus dilakukan pihak yang menyatakan untuk mendapatkan skor plus. Jadi tadi kan kita sudah belajar ya bagaimana cara menghitung trik minimal declarer ya. Nah, ini kan kontrak terakhirnya kan 2 clover. Berarti untuk mendapatkan kontraknya itu dia harus makan 2 tambah 6. Berarti 8 ya. 8 nih. Kalau dia bisa makan 8 atau lebih, berarti si West ini mendapatkan skor plus. Sebuah tawaran menjadi kontrak terakhir jika diikuti 3 pas. Nah, ini North sama East sama South sudah pas ya. North pas, East pas, South pas. Jadi kontrak terakhir itu 2 clover. Ketika selesai kontrak, otomatis West menjadi declarer. Declarer itu merupakan seseorang yang menentukan isi kontrak pada permainan. Declarer berhak menentukan kartu yang akan digunakan dummy. Nah, dummy-nya itu is. Nah, ini dummy, pemain yang menjadi partner declarer, bisa dibilang sebagai seseorang bonekanya declarer. Apapun kartu yang dimainkan, maka harus ikuti dari perintah declarer. Jadi, ketika offline itu kartu dummy terbuka di bawah. Jadi lawan bisa melihat, pasangan juga bisa melihat. Nah, si declarer bisa menentukan tuh, dia yang menentukan apa yang harus dikeluarkan ketika proses dummy yang bermain ya. Misalkan ya begitulah. Jadi semua kartu di dummy declarer yang menentukan. Gitu. Ketika West dan East menjadi declarer dan dummy, otomatis South dan North, pasangan South dan North itu menjadi defender. Defender adalah pasangan yang jadi lawan dari declarer dan dummy. Tugasnya adalah menggagalkan kontrak yang telah disepakati antar tim, antar pasangan lah. Oke, lanjut. Nah, ini simulasi kedua untuk bermain bridge ya. Nih Ganesha 743. Kalau dilihat poinnya 1 ya. Terus Ganesha 020 poinnya dia ada 9. Di sini Ganesha 930 dia punya poin 12 ya. Terus Ganesha 825 ini punya poin 18 ya. Ya, punya 18 poin. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Sini ini board 6. Di dealernya tuh di East ya. Di sini di East ya. Jadi dia East yang melakukan penawaran pertama. Karena si East poinnya hanya 9 dan tidak memenuhi syarat untuk opening week. Jadi dia pas. Di South dia punya poin 12, dia menawar 1 heart. Di West ini dia melakukan apa itu namanya? Opening agresif. Ya. Penawaran agresif. Walaupun tidak ada 5 lembar speed, dia menawar 1 speed. Ini kalau agresif itu biasanya tuh di luar aturan ya. Ini biasanya kan kalau orang menawar mayor itu harus 5 lembar. Ini hanya 4 lembar. Jadi bisa dibilang ini agresif. Nah, terus di East karena dia support juga speed. Dia punya 4 lembar dan akhirnya total poinnya menjadi berapa ini? Ini 9 tambah 3, 12 menjadi 12. Dia melakukan respon qubit namanya. Dia ini respon 2 heart ini atau opening yang lawan pernah buka itu kecuali kalau dia punya poin di atas 10 plus. Lalu si South pas double. Si South double. Si West karena poinnya 18 dan punya stopper di heart, ada king sama queen. Dia 3 notram. Si North pas. East karena dia punya 4 lembar dan singleton di clover, dia tutup 4 speed.
si shot double lagi. Nah, jadi kontrak terakhir itu 4 speed. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara menghitung trik minimal declarer. Jadi declarernya ini kan si Wes ya, dia punya tanggung jawab untuk bisa makan berapa tuh? 4 tambah 6, kan levelnya 4. 4 tambah 6 berarti 10. Dia harus makan 10 trik untuk agar bisa mendapatkan poin plus gitu. Ya, oke. Ya, sekian dari saya untuk malam ini mengenal dasar-dasar bridge ya. Semoga bisa diterima dengan baik atau ada yang bisa dimengerti lah, dan bisa berguna untuk para pemain pemula ya, bridge ya. Oke, terima kasih. Selamat malam dan support dan subscribe-nya ya. Oke, bye.